Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mister Jang. Kali ini saya akan bercerita bagaimana kalau punya keinginan untuk membangun gitu ya. Jadi kita akan bercerita bagaimana kalau punya keinginan untuk membangun. Kebetulan ini pagar belakang rumah saya ini masih pakai seng ya guys. Nih masih pakai seng ke sana. Nah ini panjangnya sekitar 32 meter. Jadi pakai seng ini sekitar 32 meter. Kemudian rencananya saya mau ditembok gitu seperti yang di samping seperti ini. Nah bagaimana cara menghitungnya? Nah biasanya saya menghitung sendiri sebelum nanti menghitung ke tukang. Kita kan apa ya, kalau saya sih orangnya maluan gitu memanggil tukang tetapi belum ada duitnya gitu ya, atau biasanya tuh belum tahu biaya kira-kiranya berapa. Jadi sebelum manggil tukang saya mencoba untuk menghitungnya sendiri. Nah bagaimana cara menghitungnya, yuk ikutin. Baik, untuk yang pertama kita mengukur dulu batu bata berapa yang diperlukan. Nah untuk 1 meter persegi itu berapa batu bata yang diperlukan gitu ya. Ini ada 1 meter panjangnya, kemudian tingginya kita juga ini ada 7. Untuk panjangnya, untuk ke atasnya ini memerlukan 1 2 3 4 5 6 7 14 ya. Jadi untuk 1 meter ininya 14, ke atasnya lebarnya 7. Jadi 14 batu bata, 14 kali 7. Nah 14 kali 7 sekitar berapa ya, itulah yang diperlukan untuk 1 meter perseginya ya. 14 kali 7 itu 98 ya. Jadi untuk 1 meter persegi kita memerlukan 98 buah batu bata gitu. Nah sudah tahu seperti itu tinggal kita kalikan. Oke ya guys, jadi 98 batu bata per meter persegi. Nah langkah yang kedua kita juga mengukur untuk pondasi. Kalau pondasi kan susunan batu batanya beda guys. Jadi seperti ini nih, pondasi susunan batu batanya seperti ini. Nah kita memerlukan juga dihitung 1 meternya berapa panjangnya. Nah ini kan ada 7 untuk 1 meter kali 2 berarti 14 ya. Jadi untuk pondasinya memerlukan 14 batu bata per 1 meter untuk panjangnya. Nah ini kebutuhan batu bata sudah kita ketahui ya, nanti kita akan kalikan di ujung ya. Kemudian langkah yang kedua adalah besi. Besi untuk coran, misalkan seperti ini kan ada penghalangnya ya, coran seperti ini. Nah ini perlu kita hitung juga ya, jaraknya berapa meter dari ujung sini ke ujung yang sana. Coran ini kan coran, nah ini perlu kita hitung berapa buah coran seperti ini. Rencananya kalau misalkan pakai besi itu ada 4 meter persegi baru ada tiang lagi gitu ya. Nah baru kita perlukan berapa gitu 4 meter persegi itu. Oke, nanti kita hitung ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghitungnya ya guys. Jadi pertama kita akan menghitung batu bata. Kebutuhan per meter tadi sudah kita hitung bahwasanya kita memerlukan 98 biji batu bata per meter. Sedangkan luas pagarnya itu panjangnya 32 meter, kemudian tingginya itu 3 meter ya. Ini maka luasnya adalah 32 dikali 3 meter. Nah maka akan ketemu luasnya adalah 96 meter. Kemudian ini luas pagarnya ya, berarti berapa total batu bata yang kita perlukan, maka 96 dikali 98 ya. Jadi luas pagar dikali jumlah per meternya, luasnya kan 96 meter dikali 98 maka diperlukan sebanyak 9408 ini ya, 9408 batu bata. Nah kemudian berapa harganya? Di tempat saya itu harganya 500 per biji, maka totalnya adalah 9408 ini dikali 500 maka akan ketemu batu bata yang diperlukan itu sekitar 4.704.000 ya guys. Nah ini batu bata yang kita perlukan.
untuk luasan seperti ini. Nah, ini kan luasan bukan untuk pondasi ya. Nah, kemudian untuk pondasinya kita tadi diperlukan sekitar 14 batu bata untuk 32 meter ya. Untuk pondasi 14 berarti luasnya 32 meter dikali 14, 448. Ini berarti sama ya, memerlukan sebentar 448 lah ya, sama. Ini totalnya berarti 448 dikali 500 sama dengan berapa? Kali 500 ya. Oke, ini untuk batu bata saja. Jadi untuk batu bata kita memerlukan uang sekitar 4.928.000. Nah, kebutuhan batu bata sudah kita ketahui 4.928.000 ya guys. Nah, kemudian pasir gitu ya. Pasir perlu berapa? Kita anggap saja pasir perlu 5 mobil dikali 120.000. Kita taruh di sini saja. Pasir 5 mobil kali 120.000. Ini kita buang dulu sama dengan ini kali 5, 600.000 ya guys. Oke, kemudian kita perlukan 20 sak semen. Ini perkiraan saja ya guys. 20 sak semen kali 61.000, di tempat saya sekarang 61.000, maka 61.000 dikali 20.000. Oke, ini dia 1.200.000. Kemudian tadi besi ya. Besi itu memerlukan tadi 32 meter bagi 4. Kita cari dulu 32 dibagi 4. Sebentar ya. 32 dibagi 4. Berarti ada 8 tiang. Nah, satu tiangnya memerlukan 1 tiangnya memerlukan 1 2 3 4 besi. 4 besi berarti 4 kali 8 ya guys. 4, bentar, satu tiangnya memerlukan 4 kali 8, sini aja lah, sama dengan 8 kali 4, 32. Anggap saja ini harganya 100.000 ya. 100.000, maka 100.000 dikali 32. Bukan 100.000, berapa ya, 65.000 kalau nggak salah. 65.000 apa 40.000 ya. Lupa saya. Kita anggap saja lah kalau nggak salah 45.000 ini. 45.000 besi yang kecil itu ya. 45.000. Nah, sudah pasir, semen, batu bata, besi ya. Nah, ini besi. Oke. Nah, kemudian untuk upah tukang ya, upah tukang itu di tempat saya itu paling murah 150.000, paling mahal 250.000 per meter ya. Maka kita anggap saja 200.000 lah, yang pertengahan 200.000 berarti luasnya 32 meter. Kalau hitungan di tempat saya itu 32 meter, mau tingginya berapapun upahnya segitu gitu ya guys. Tergantung nanti di tempat kawan-kawan berapa, apakah per meter persegi atau hitungnya panjangnya aja berapa. Tempat saya itu hitungnya panjang. Kalau misalkan panjangnya 32 meter ya kali aja 32 meter. Dia nggak menghitung berapa tingginya gitu ya. Maka ada 6.400.000. Nah, kira-kira seperti inilah berapa yang diperlukan, berarti sekitar 14 juta.
Jadi kalau menghitung pagar itu kira-kira seperti itu guys ya. Berapa diperlukan. Nah jadi sebelum kita menghitung pergi ke tukang, kita sudah punya estimasi lah, kira-kira berapa yang diperlukan, sekitar 14 jutaan. Nah ini 14 juta ini kita targetkan kapan mau dibangun gitu ya. 14 juta. Kalau misalkan 2 tahun kemudian, maka kita tinggal bagi aja. Misalkan akhir tahun depan, berarti bagi 12 gitu ya. Maka di sini 12 bulan ke depan gitu ya. Menghitungnya berarti ini dibagi 12. Bagi 12, maka sebulannya kita menabung sejutaan gitu ya. Sebulan kita menabung sejutaan. Kalau misalkan 2 tahun kemudian baru kita bangun, ya kali aja 24, berarti sekitar 600 ribuan. Nah jadi kalau misalkan kita mau bangun itu, kita menghitung dulu keperluannya berapa, baru kita target kemampuan kita untuk menabung berapa, maka sisihkanlah uang sebesar 600 ribu ini ya, supaya kita bisa membangun pagar 2 tahun kemudian. Ya mungkin ada yang 3 tahun gitu ya, 36 bulan ya 400 ribuan, atau ada yang 4 tahun, ya terserah gitu ya, tergantung target kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing seperti apa. Oh ya, pengalaman saya kalau bicara dengan tukang itu harus dilebihkan anggarannya 10% dari perkiraan kita. Nah sekarang kan perkiraannya 14.588.000. Jadi kalau 10% dari 14.588.000 itu akan menjadi 16.046.800. Jadi 10% dari anggaran yang diperkirakan itu kita persiapkan. Ini biasanya ada saja hal-hal yang di luar dugaan, misalkan untuk kopi tukang berapa hari gitu ya. Jadi 10% biasanya harga juga akan meningkat, tidak sesuai dengan perkiraan kita sekarang. Jadi kalau misalkan anggaran awalnya 14.588.000, 10%-nya itu kan sekitar 1.458.000, maka kita siapkan 16 juta, ya sekitar 16 juta sampai 16.500.000 gitu. Nah baru kita bagi per bulannya berapa yang harus kita siapkan untuk menabungnya. Oke, jadi begitulah ya, bagaimana punya keinginan itu kita sesuaikan dengan pendapatan kita nabungnya berapa bulan, ya sesuaikan saja dan disiplin untuk menyimpan uang supaya bisa terpenuhin. Ya mudah-mudahan menginspirasi buat kawan-kawan yang masih bingung berapa biaya, bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya bahan acuan atau referensi, tetapi ini tidak pasti harus seperti ini ya. Ini hanya pengalaman saya saja, cara menghitungnya seperti itu, disesuaikan dengan kondisi harga dan upah tukang di tempat kawan-kawan semuanya. Nah begitulah share hari ini, bagaimana kalau kita mau membangun, cara menghitungnya kurang lebih kira-kira seperti itu. Tentu akan berbeda di tempat kawan masing-masing tergantung harganya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.